Kali ini saya membahas saham Bank Danamon ya, atau BDMN. Nah, saham Bank Danamon ini sebenarnya dia berpotensi menuju ke harga 2.990 sampai 3.020 ya. Jadi seperti biasa kita akan bahas dari segi fundamental dan juga dari segi teknikal. Oke, kalau misalkan kita lihat ya secara fundamental, yaitu sebenarnya kalau teman-teman padukan dengan teknikal itu sebenarnya sudah kelihatan kan. Kenapa sudah kelihatan? Karena di sini jelas-jelas ya, secara teknikal itu harga sebenarnya nggak bergerak kemana-mana ya, dari tahun 2020, Maret 2020 sampai ke sekarang itu secara garis tren. Kalau kita melihat secara garis tren itu sebenarnya kan dia bisa dibilang ada kenaikan ya. Tetapi sebenarnya dia itu masih masuk ke dalam fase sideways ya. Dia masuk dalam fase sideways, dan dimana sebenarnya masih mencari harga terbaiknya. Kalau kita bilang harga wajar saat ini ya di kisaran segini ya, 1.640 sampai ke 3.480 ya, setidaknya dari tahun 2020 Maret 2020 sampai sekarang. Dan berarti secara fundamental ya tidak bergerak kemana-mana dong kalau teknikal menunjukkan seperti ini gitu loh. Nah, itu kalau kita melihat dari tahun 2020 fundamental mengatakan seperti itu, artinya pergerakan atau secara fundamental belum ada yang berubah, dalam artian belum ada berubah ke dalam lebih baik atau berubah menjadi lebih buruk ya, artinya masih jalan di tempat secara fundamental ya. Nah, kita akan bahas dulu secara kuartal on kuartal. Nah, kuartal on kuartal Q1 2023 dibandingkan dengan Q1 2022. Oke, secara kuartal itu sebenarnya secara net profit margin ya dari Bank Danamon ini sebenarnya turun ya, dari Q1 2022 ya untuk Q1 2023-nya. Dan kemudian secara pertumbuhan juga di sini ya, dari laporan laba rugi itu secara pendapatan itu sebenarnya ada peningkatan 11,39% ya Q on Q-nya. Tetapi laba bersihnya justru turun 4,88% ya. Padahal kalau kita melihat di sini secara wealth management ya, dana kelolaan orang-orang kaya itu sebenarnya di tahun 2022 itu naik 40%, berarti di 2023 ada penurunan sedikit. Dan sebenarnya dari mana saja itu ya pendapatannya itu naik. Nah, kalau kita melihat dari pendapatan si Bank Danamon ini, itu sebenarnya yang naik itu adalah penyaluran kredit ya. Nah, jadi total kredit dan juga trade finance itu naik ya sebesar 15% secara tahunan atau year on year-nya pada kuartal 1 2023 dengan nilai transaksi mencapai 151,8 triliun. Dan juga anak usahanya yaitu PT Adira Dinamika Multifinance ya, atau Adira Finance ini juga berhasil membukukan pertumbuhan sebesar 48% untuk pembiayaan baru bila dibandingkan dengan periode yang sama. Jadi untuk pembiayaan baru naik ya, untuk kredit motor dan juga kredit mobil ya menggunakan Adira. Kemudian juga dari penyaluran kredit itu naik. Nah, total pendanaan tumbuh sebesar 2% year on year mencapai 138,6 triliun. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat secara Q on Q itu sebenarnya ada peningkatan ya, ada pertumbuhan sedikit lah tipis. Meskipun secara laba bersih dia turun 4,88%. Dan kalau melihat secara fundamental itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah karena ya seperti yang dijelaskan oleh teknikal tadi itu masih sama setidaknya dari tahun 2020 ya sampai di sekarang. Itu artinya dia masih sama dan cenderung tidak ada yang hype gitu loh ya. Dan untuk laba sendiri dari EPS dia turun ya, justru dari EPS turun, berarti ada labanya itu kan turun ya, sesuai dengan yang tadi sudah jelaskan, ada penurunan 4,88%. Dan di sini juga EPS-nya 84 ya untuk Q1 2023, tetapi dibandingkan dengan maksudnya Q1 2023 itu 84 dibandingkan dengan Q1 2022 yang sebesar 88, artinya turunnya tipis. Dan di tahun 2022 dia juga masih membukukan laba, masih membagikan dividen ya. Artinya rutin Bank Danamon ini membagikan dividen karena dia memang Bank Danamon ini sebenarnya target marketnya lebih ke kalangan menengah ke atas ya, dengan wealth manajemennya. Jadi wealth manajemennya itu lebih diprioritaskan karena terus bertumbuh. Nah, apalagi di tengah kemarin ya isu resesi itu, yang kalau kita melihat kalau memang nasabah menengah ke atas itu lebih cenderung tidak terlalu berdampak gitu loh
Ya, karena kalau misalkan resesi akibat dari inflasi, ya mereka masih bisa go on gitu loh ya. Tetapi beda cerita kalau misalkan akibat pandemi. Orang kaya cenderung takut dia untuk spending karena keluar aja dibatasi gitu loh, apalagi disuruh spending gitu ya. Dan kalau misalkan masih akibat dari inflasi, ya saya rasa masih nggak ada masalah. Dan karena Bank Danamon ini sektornya menengah ke atas, jadi memang masih bisa dijaga dari sana ya, dari konsumen menengah ke atasnya. Dan berarti secara fundamental masih sama ya, tidak ada pergerakan yang terlalu berarti dan dicerminkan dari teknikal. Oke, kalau kita melihat secara teknikal, ini kan kemarin tadi sudah dijelaskan ya, secara garis tren itu bottom to bottomnya itu kan sebenarnya ada kenaikan ya, walaupun tidak terlalu eksponensial. Tetapi kalau kita melihat memang dari tahun 2020 itu harga terendahnya ya menyentuh ke 1600 1700, dan di sini akhirnya dia ada tahanan yang kuat di 2150 dan tidak bisa dijebol. Dan harganya memang masih bergerak ya secara harga wajar, berarti dari tahun 2020 memang di harga sekian. Dan kenapa dia akan menuju ke 2990 sampai ke 3020. Nah, di sini saya melihat ada tahanan ya. Ada tahanan yang cukup kuat di sini ya, teman-teman ya. Kalau kita melihat di 2800, dan ini memang trennya menuju ke sini ya. Jadi memang ada pola pennant ya. Bullish pennant. Nah, ini seperti terlihat ke sana. Kalau melihat pergerakannya yang linear ya, kita bilang linear karena apa? Karena sudah terukur gitu loh. Ya, berarti ada kemungkinan nanti memang dia menuju ke arahnya pergerakan harganya di sini ya. Ya, ke sini ya. Jadi harga itu memang kecenderungannya dia akan menuju ke 2990 sampai ke 3200-an, 3220 ini. Ya. Jadi kenapa? Kalau misalkan kita melihat harga 3220 itu kan sebenarnya masih agak jauh ya, karena ini linearnya tidak terlalu eksponensial, tingkat kemiringannya tidak terlalu tinggi. Ya, jadi kalau misalkan dia dalam jangka waktu dekat, minimal minggu depan sampai ke awal Juli itu 3020 ya, 2990 sampai 3020 itu menjadi masuk akal untuk dituju ya dalam jangka waktu dekat. Tetapi dalam jangka waktu menengah ini ada kemungkinan dia akan sampai ke 3250 kalau kita melihat sudah ada perbaikan kinerja. Kalau kita melihat kan kinerja saat ini sudah mulai membaik, walaupun secara laba bersih dia menurun menurun tipis, tetapi secara pendapatan dia itu sebenarnya naik ya 11,9 11%-an, 12%. Itu menandakan bahwa dia sudah mulai memperbaiki kinerjanya, tinggal menekan cost-cost yang ada sehingga bisa memaksimalkan laba bersih. Dan kalau kita melihat derajat kemiringannya, jadi kemungkinan memang dia area pergerakannya di 2990 ini sampai ke 3020 dalam jangka waktu dekat. Ya. Jadi kalau kita melihat dari grafik pennant ini. Oke. Semoga video tentang Bank Danamon ini membantu. Stay tune terus ya di YouTube @5dadika setiap jam 6 sore untuk satu video ulasan dan juga satu video rekomendasi untuk saham. Jadi sesuaikan dengan trading plan, sesuaikan dengan profil risiko masing-masing, dan sesuaikan dengan tujuan dari teman-teman bertransaksi di pasar modal. Oke, see you on the next video. Bye-bye.